Film barat khususnya Hollywood telah menjadi kiblat dari perfilman dunia. Bermula dari pandangan tersebut, banyak yang kemudian menggemari film barat. Namun bukan tanpa alasan mengapa film barat dinilai lebih maju, sehingga digemari. Pasalnya, film barat diproduksi dengan teknologi tinggi, sehingga menghasilkan kualitas yang juga lebih mumpuni. Selain itu, jalan cerita yang seru dan bebas juga jadi daya tarik tersendiri dari film barat. Berikut 10 rekomendasi film barat terbaik dan terbaru 2023, menurut RFT Channel. 1. My Policeman. Kehadiran kembali Patrick dalam hidup Tom dan Marion, membuka kisah lama yang sudah mereka simpan rapat-rapat selama 40 tahun. Di masa muda dahulu, sebelum Tom menikahi Marion, Patrick pernah mengisi hatinya. Hubungan terlarang mereka harus berakhir saat itu dan kembali bersemi di masa kini. Harry Styles semakin giat mengasah kemampuan aktingnya dan diakui oleh para kritikus di film arahan Michael Grandage ini. Chemistry-nya dengan Emma Corrin, pemeran Putri Diana di serial The Crown Season 4, sangat padu dan kehadiran David Dawson semakin menguatkan kualitas akting film ini. Tayang perdana di Toronto International Film Festival dengan menuai respon positif. My Policeman tayang di Prime Video pada tanggal 4 November tahun 2022. 2. Bardo. Seorang jurnalis terkenal asal Meksiko mengalami krisis eksistensial dengan menempuh perjalanan penuh imajinasi surrealisme yang membingungkan. Dia menghadapi masalah tentang jati dirinya sebagai orang Meksiko yang tinggal di Los Angeles, kesuksesan, keluarga dan kematian. Sutradara Alejandro G. Iñárritu kembali ke Meksiko setelah 20 tahun untuk membesut film ini. Setelah film terakhirnya, The Revenant, 2015, tentunya film yang tayang perdana di Venice International Film Festival ini sangat dinanti oleh para moviegoers. Film ini sedianya akan tayang di bioskop Amerika pada tanggal 18 November tahun 2022 dan rencananya didistribusikan oleh Netflix secara internasional pada tanggal 16 Desember tahun 2022. 3. Disenchanted. Merasa frustasi karena tidak menemukan kebahagiaan abadi layaknya di dunia dongeng, Giselle mengubah kota kecil kediaman baru mereka sebagai kota dongeng. Tapi kekuatan magis yang dimilikinya justru membuatnya menjadi jahat. Apa yang harus dilakukan oleh keluarganya untuk membuatnya sadar? Kisah dongeng di film Enchanted, 2007, memang sangat berkesan dan masih membekas hingga kini. Film arahan Adam Sangman ini mengambil latar waktu 10 tahun setelah film pertama. Mengupas kegundahan hati seorang wanita dalam mencari kebahagiaan, film ini memboyong semua pemeran di film pertamanya untuk hadir kembali membawakan karakter masing-masing. Komposer Alan Menken yang banyak mencetak lagu hits Disney akan memperkuat sisi musikalitas film ini dengan lagu-lagu barunya. Tidak akan menghampiri kita di layar bioskop, Disenchanted akan langsung hadir secara streaming di Disney Plus pada tanggal 18 November tahun 2022. 4. Spirited. Masih ingat dengan kisah A Christmas Carol karya Charles Dickens? Kisah fantasi bernuansa Natal ini kembali diangkat dalam versi baru, kali ini versi musikal. Jalan ceritanya masih serupa, hanya saja kali ini sudut pandangnya diambil dari sisi sang hantu yang diperankan oleh Will Ferrell. Sementara itu, Ryan Reynolds tampil sebagai karakter yang seharusnya menjadi Ebenezer Scrooge modern. Tapi justru dia mendorong sang hantu untuk napak kilas masa lalunya dan memahami eksistensi dirinya. Film ini hanya bisa disaksikan di Apple TV Plus pada tanggal 18 November tahun 2022. 5. Hokus Pokus 2. Izzy dan Becca merapal mantra yang berujung kepada kebangkitan Sanderson bersaudari. Kembalinya mereka ke alam dunia menimbulkan banyak kekacauan. Dengan bantuan putri wali kota, Cassie, Izzy dan Becca berusaha untuk menebus kesalahan mereka dan menghentikan kekacauan ini. Setelah hampir 30 tahun lamanya, akhirnya sequel film horor komedi bernuansa fantasi yang legendaris Hokus Pokus, 1993, terwujud juga. 3 aktris utamanya, yaitu Bette Midler, Sarah Jessica Parker dan Katy Najimy, kembali lagi membawakan karakter Sanderson bersaudari. Cerita yang berlangsung di dunia yang lebih modern tentu akan menghadirkan banyak potensi kelucuan. Nantinya juga kita akan diberikan sedikit bocoran kisah masa lalu mereka dari era 1600-an. Film ini akan dirilis streaming di Disney Plus pada tanggal 30 September tahun 2022.
6. Bodies. Sekelompok anak muda dari keluarga kaya raya mengadakan pesta di sebuah rumah besar yang terpencil. Berusaha membuat pesta tambah seru, mereka membuat sebuah permainan yang ternyata mengundang tanda tanya besar. Satu persatu dari mereka tewas terbunuh. Sembari menghindari sang pembunuh, tensi di antara mereka meninggi dan mengundang konflik. Siapa pembunuh sebenarnya? Bodies mengulang kembali premis horor klise yang pernah populer di era 1990-an, seperti Scream dan I Know What You Did Last Summer. Kita pasti akan dibawa untuk menebak siapa pelaku pembunuhan di antara mereka. Mungkin yang membedakan hanyalah film ini diperuntukkan bagi generasi terkini. Sangat cocok bagi penyuka film horor penuh misteri. 7. Hellraiser Relay. Seorang wanita mantan pecandu narkoba, menemukan kotak puzzle di sebuah gudang yang terbengkalai. Bertengkar dengan kakaknya, dia bermain dengan puzzle itu sendirian. Setelah dia berhasil menyelesaikan permainan itu, muncul Cenobites yang menebar ancaman. Orang-orang terdekat Relay menjadi korban dan dia harus mencari cara agar bisa selamat dari ancaman ini. Hellraiser adalah film horor supranatural yang merupakan proyek reboot Hellraiser, 1987. Dan berdasarkan novel The Hellbound Heart karya Clive Barker. Film ini tentunya akan membangkitkan kembali harapan bagi fans sejati Pinhead akan sebuah film yang lebih baik dalam franchise horor ini. Delapan. Prey. Naru. Ksatria wanita dari suku Comens harus menyelamatkan diri dan sukunya dari serangan pemburu yang memiliki teknologi mutakhir. Berasal dari luar angkasa, pemburu ini ingin menjadikan bumi dan penduduk di dalamnya sebagai target buruan. Bagaimana cara bangsa Indian dengan persenjataan primitif ini menghadapi para predator? Dan Trachtenberg yang pernah sukses mengarahkan film 10 Cloverfield Lane mengusung kisah dalam franchise Predator jauh kembali ke awal di mana bangsa alien pemburu ini pertama kali menjejakkan kakinya di bumi. Bangsa Indian yang primitif menjadi target mereka 300 tahun lalu. Namun, suku ini tidak hanya berhadapan dengan predator saja, melainkan juga dengan kedatangan pasukan dari Eropa yang ingin membuat koloni di Amerika. Terdengar seru, bukan? 9. Triangle of Sadness. Sepasang selebriti dari kalangan model diundang berlayar di sebuah kapal bagi golongan kaum elit. Awalnya pelayaran ini terlihat menyenangkan, hingga mereka mulai mengenal penumpang lain dan kru kapal. Masalah mulai menghampiri, mereka terhantam badai, tensi emosi meninggi dan ada kepentingan tersembunyi dari kapten kapal yang mencurigakan. Film black comedy bernada satir ini adalah film berbahasa Inggris pertama bagi sutradara Ruben Östlund. Dia mengumpulkan para pemeran yang berasal dari negara berbeda, sehingga kesan internasionalnya sangat kental. Di ajang Cannes Film Festival, Triangle of Sadness mendapat standing ovation selama 8 menit dan memenangkan Palme d'Or. Rasanya, dengan kualitas apik, film terakhir dari aktris Charlize Theron ini wajib untuk ditonton. Di Amerika, film ini siap tayang pada tanggal 7 Oktober tahun 2022 dan menyusul di berbagai negara Eropa sepanjang bulan Oktober tahun 2022 ini. 10. Avatar, The Way of Water. 1 dekade lebih kita menunggu kelanjutan kisah dari salah satu film terlaris sepanjang masa ini. Diceritakan kehidupan bahagia Jake dan Neytiri di Pandora diganggu kembali oleh musuh lama. Jake Sully tinggal bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora. Setelah ancaman lama kembali untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya dimulai, Jake harus bekerja sama dengan Neytiri dan tentara ras Na'vi untuk melindungi planet mereka. Namun mereka harus meninggalkan rumah dan menjelajahi wilayah Pandora. Ini karena adanya ancaman kuno yang datang kembali, dan Jake harus berperang melawan manusia. Itu dia 10 rekomendasi film barat terbaru dan terbaik menurut RFT Channel. Kalau menurut kalian yang mana yang terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.